Kenapa Islam itu menjadi menyembah berhala ya? Muslim-muslim itu adalah penyembah berhala. Bagaimana tanggapanmu tentang hal itu? Mungkin bisa dikasih referensinya daripada statement Anda. Jika Muslim itu penyembah berhala, coba. Muslim tidak pernah mempertuhankan makhluk. Maka setiap yang mempertuhankan makhluk, seperti halnya Kristen mempertuhankan manusia, maka itu udah syirik, musyrik, dan itulah ya yang mungkin disebut paganisme, begitu. Coba, apa bukti omongan Anda? Sederhana saja, ya. Kenapa Islam itu menjadi berhala, menyembah paganisme? Dasarnya adalah nama Tuhan itu sendiri yang disebut Allah. Allah. Ya. Sekarang Allah itu coba jelaskan siapa? Kenapa dengan nama? Nama Allah kenapa? Karena di dalam Islam Allah itu adalah ya nama. Kalau Al-Ilah baru sesembahan. Jadi Anda mungkin akan mengutip Al-Ilah. Itu Al-Ilah itu beda. Kalau Allah itu jelas nama. Kalau Al-Ilah itu baru nama sesembahan. Bedakan dulu dari lapaznya. Iya. Iya. Justru kita mensamakan persepsi Anda. Siapa Allah itu? Ya. Yang Allah yang Anda sembah itu yang menjadi proper name di dalam Islam. Ya. Nah, saya mengatakan Allah itu adalah dewa bulan. Ya. Dewa bulan Allah itu. Dewa bulan ini Allah namanya Allah. Allah. Ya, salah satu ya dia adalah menjadi dewa tertinggi dari 360 dewa yang ada di Ka'bah. Paham? Dia adalah dewa tertinggi yang diakui oleh Muhammad menjadi dewa tertinggi dari 360 dewa yang ada di Ka'bah. Oke? Bagaimana tanggapan Anda? Tolong diusahakan jika di dalam sebuah diskusi itu tidak menggunakan klaim, tapi lebih didominasikan kepada bukti, fakta, dan dalil. Begitu. Jadi Anda tadi mengangkat Al-Ilah yang katanya menurut Anda dewa bulan. Itu kan menurut perspektif Anda. Terus mungkin yang disebut dengan paganisme menurut Anda, bahwa Allah itu adalah benda atau Allah itu adalah makhluk. Bedakan dulu. Anda yang mengatakan bahwa penyembah berhala itu patung. Iya. Dan Anda mungkin mengutip daripada Christian Prince yang seperti begitu. Al-Ilah atau siapa itu? Al-Lata, Al-Uzza yang seperti begitu. Itu memang patung-patung berhala dahulu. Tapi bedakan. Al-Ilah dengan Allah itu beda. Jika di dalam sebuah diskusi, jangan ya terlalu menekankan kepada klaim. Karena itu tidak baik. Jadi harus sesuai bukti. Jika saya akan mengatakan bahwa tadi, seperti halnya Anda Kristen, penyembah manusia, jelas terbukti. Kenapa? Saya akan berdasarkan dalil. Ketika Yesus berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Menyatakan dalam arti apa? Kan kata saya juga. Bukan berarti bahwa Allah itu menjadi Yesus. Ya. Tetapi dengan apa? Dengan menjadikannya sebagai utusan untuk memberitakan bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Ya. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 7 ayat 29, aku kenal dia, kata Yesus. Sebab aku datang dari dia. Dialah yang mengutus aku. Nah, makanya bukti keberadaan Tuhan
itu Yesus nyatakan kepada umatnya. Nah, sementara umat Kristen yang notabene tidak kenal Yesus kan, siapa orangnya atau nama siapa? Yesus tidak pernah tuh memberikan nama Kristen. Ya, yang jelas-jelas memang paganisme, menyembah makhluk. Begitu. Jadi tolong di dalam sebuah diskusi Anda ketengahkan sesuai dengan bukti fakta dan dalil. Jika hanya berdasarkan klaim itu tidak baik, Bung. Ya. Satu, saya setuju dengan Anda harus ada fakta sejarah. Karena fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Oke. Kedua, fakta sejarah itu didukung dengan bukti, hasil penelitian, dan bukti yang otentik. Ya, harus begitu dulu. Kedua, saya setuju dengan Anda. Apakah ya bukti yang didapat itu adalah berupa Anda katakan tadi benda yang disembah atau semacam patung? Ya, itu yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Dan juga tentu yang mendukung hal itu ada simbol-simbol yang mendukung bahwa Allah itu di dalam sesembahan Islam adalah patung, adalah dewa bulan yang bernama Allah. Allah, ya. Nah, apa buktinya? Ya hasil bukti sejarah yang ada. Oke, di mana itu ada? Ya memang ada di Ka'bah itu gitu. Oke, nah apa referensinya? Tentu hasil penelitian para ahli-ahli ya yang menyelidiki tentang keislaman, tentang penyembahan-penyembahan. Sekarang begini, saya akan tegaskan kepada Anda, pra-Islam, sebelum Islam, sudah ada nggak nama Allah? Atau kapan Allah itu muncul? Saya akan mengatakan, sebelum ada Islam, sudah ada nama Allah. Yang bernama tadi, yang sama dengan dia Dewa Bulan. Simbolnya apa? Bulan sabit. Oke. Kok bisa ada di Ka'bah? Ya memang itu sesembahan orang Quraisy, suku Quraisy. Siapa itu suku Quraisy? Muhammad juga di dalamnya. Oke. Oke, faktanya di dalam Ka'bah ada nggak? Berhalanya ada apa nggak? Coba. Fakta di Ka'bahnya itu ada nggak berhalanya? Sehingga Anda mengatakan Muslim penyembah berhala. Jadi nggak usah pakai hieroglif atau apa ya. Coba dulu aja, dari sini aja, diurutkan dulu. Sekiranya orang-orang Muslim itu penyembah dewa bulan, kata Anda tadi itu berhala kan? Atau sesembahan orang-orang kafir Quraisy dulu yang Rasulullah hancurkan. Itu dalam waktu Fathul Mekah itu pembebasan Mekah itu semua berhala yang berada di Ka'bah itu dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba Anda buktikan di Ka'bah yang disembah-sembah umat Muslim, benarkah dewa bulan? Apa buktinya? Silakan ditunjukkan. Satu dulu. Tadi pertanyaan saya yang pertama adalah apa nama dasar Allah itu? Kan saya bilang, nama Tuhanmu itu kan Allah. Allah. Nah, ya. Benar kan? Itu dulu. Clear dulu di situ. Jangan dulu menyembah ini. Nama Tuhanmu itu Allah. Nah, sekarang dasar nama Allah itu dari mana? Anda kan nggak bisa jelaskan. Tapi saya bantu Anda menjelaskan. Ya. Saya memberikan bukti. Ya, bahwasannya Allah itu adalah dewa bulan. Apa buktinya dewa bulan? Itu lambang sabit. Ya, di mana lambang sabit itu ada? Ya di patung itu. Apakah patung ini menjadi sesembahan yang ada di Ka'bah? Dulu ada. Coba lihat nanti. Allah itu patung sesembahan ini, dewa bulan ini adalah dewa tertinggi dari 360 dewa yang ada di Ka'bah. Oke? Yang ditinggalkan
ditetapkan oleh Muhammad menjadi satu yang dianggap adalah tauhid, satu, monoteisme. Artinya dari 360 ya dewa-dewa yang ada di Ka'bah itu dihilangkan ya menjadi satu. Oke? Nah, menjadi satu. Nah, justru Bung ya, yang Anda katakan itu al-ilah. Berarti sesembahan ilahu. Kalau Allah, ya jelas Allah, alif, lam sebagai tanda isimnya. Allahnya itu ya Allah. Makanya Anda harus paham dulu dong. Yang Anda katakan dewa bulan, itu menggunakan berapa lam. Alif lam itu ciri isimnya loh. Sekarang kalau al-ilah atau menurut Anda dewa bulan, itu hurufnya seperti apa? Coba kamu share, hurufnya seperti apa? Terus, kamu kait-kaitkan dengan simbol daripada bulan dan bintang. Ya. Jadi Anda perlu ketahui dulu. Itu. Ini simbol bulan dan bintang itu, ya, pada mulanya digunakan pada Kesultanan Turki Utsmani sekitar abad ke-10. Oke? Jadi, sebagai simbol resmi kesultanan. Simbol ini, ya, awal tujuannya adalah politik. Jadi tidak berhubungan dengan ajaran agama, Bung. Oke? Jadi Turki Utsmani itu melakukan ekspansi. Ya, wilayah Islam. Gitu. Makanya pada masa kekuasaan Sultan Muhammad II, Sultan 7 Turki Utsmani, iya. Setelah dia melakukan menaklukkan Konstantinopel, itu kota Romawi Timur kalau nggak salah ya. Jadi merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium. Nah, lambang kotanya adalah bulan dan bintang, Bung. Jadi Anda yang harus paham dulu sejarahnya. Kalau Anda mau kaitkan kepada simbol bulan dan bintang, justru Anda harus baca dong sejarahnya. Sejarah awal mula simbol dari bulan dan bintang itu kapan adanya? Jadi jangan asal begitu. Kalau intinya klaim kan gimana ya? Jadi kurang kenal. Sementara Anda membahas Allah begitu ya. Sekarang ilah Allah. Nah itu apa? Untuk menatakan bahasanya saja Anda tidak bisa. Sementara Anda membenar-benarkan ucapan Anda sendiri, itu kan klaim namanya. Kalau klaim ya boleh-boleh saja, itu terserah Anda kan. Tapi untuk membuktikan, lalu Anda mengetengahkan tentang simbol, maka simbol itu kapan adanya? Begitu. Makanya lihat dalam sejarahnya dong. Jadi nggak usah mengklaim atau membodoh-bodohi orang, Bang. Ya. Saya tidak mengklaim, tapi saya memberikan fakta kepada Anda, semua Muslim di Indonesia atau di dunia. Ya, saya tidak hanya di grup ini mengatakan ini, di grup lain juga mengatakan itu, saya katakan itu juga, dan mereka sudah mulai menyelidiki itu. Dan saya itu bukan tukang ngoceh. Tanya admin di sini Dita. Saya bukan orang yang sering muncul di grup. Ya, sekali-sekali aja. Nah, saya memberikan fakta kepada Anda. Nggak usah berkotak-katik di kata sana, kata sini. Tapi simbol-simbol daripada Allah itu adalah bulan sabit. Nah, kalau dipakai Utsmani itu menjadi simbol keislaman. Ada apa? Kan begitu. Nah, itulah simbol Islam. Nah, sekarang simbol itu ada nggak di masjid Anda? Ada. Iya kan? Nah, jadi begini, fakta yang ada. Nama Allah itu adalah nama dewa yang ada di Ka'bah itu. Dewa tertinggi. Terlampau banyak nanti referensi atau literatur yang harus saya berikan kepada Anda. Nah, justru ini Anda yang salah. Turki Utsmani itu adalah suatu kebanggaan di dalam perluasan wilayah di berbagai wilayah. Makanya lambang daripada ini itu adalah simbol, sehingga ketakjuban mereka, sehingga simbol ini diangkat oleh Muslim. Seperti begitu.
Jadi kan riwayatnya sudah saya jelaskan tadi ya. Dan sementara dugaan Anda bahwa Allah itu dikatakan dewa bulan, itu Anda merujuk kepada Al-Lata. Itu adalah Lata, ya. Lata Uzza kan, itu berhala Ka'bah pada waktu dahulu kala sebelum adanya Futuhul Mekah atau penghancuran oleh Rasulullah. Jadi beda dong. Allahu dan Allat. Dan perlu Anda ketahui ya, dugaan Allah nama Islam secara historik berasal dari dewa bulan, ya, yang disembah di Arab katanya, pra-Islam dulu nih. Ini berasal dari ilmu pengetahuan awal abad ke-20, Bang. Ya, yang paling didukung evangelis Amerika tahun 1990-an. Ya. Jadi ini itu baru digaungkan oleh seorang arkeolog Hugo Windler ya, kalau nggak salah itu pada tahun 1901 ini. Baru disebarkan di Amerika tahun 1990 melalui publikasi pamflet Robert Morey. Begitu, Bang. Ini ada ceritanya lah. Ini baru digaungkan tahun 1901. Anda mau mereferensikan apa? Itu. Silahkan. Anda samakanlah. Al-Lata itu Lata, Bung. Bukan Allahu. Kalau Allah ya Allah. Kalau Al-Lata, Uzza. Itu. Dia itu benar memang nama daripada berhala dahulu di Ka'bah waktu itu. Sebelum Rasulullah membebaskan Mekah. Itu. Makanya nih. Ya, jangan seolah-olah menganggap orang lain itu bukan sejarah, Bang, atau buta sejarah. Ya. Ini dugaan Al-Lata sebagai dewa bulan yang katanya nih disembah oleh muslim sekarang. Ya. Ini baru berasal tahun 1901 oleh seorang arkeolog Hugo Windler. Gimana sih, Bang? Ini baru-baru lah sumuran jagung. Dan lagi memang didukung oleh evangelis di Amerika waktu itu. Seperti begitu. Terus, di dalam simbol bulan dan bintang, maka Anda harus merujuk dong. Kalau memang Anda seorang ahlinya, ya Anda bantah. Ya, Anda ciptakan sebuah buku, Anda bantah. Ya, Khazanah Peradaban Islam masa kekuasaan Sultan Muhammad II, Sultan Turki Utsmani. Ya, coba saya pengen lihat. Bisa enggak Anda bantah? Jadi tidak usah istilahnya menggaungkan di grup. Tidak masalah. Ya. Tapi bagi yang tahu sejarah itu hanya kedunguan, Bang. Ya. Begitu. Sementara dugaan Allah yang kata menurut Anda mau Al-Lata, mau disamakan dengan Allah, ya salah. Makanya kata saya juga apa? Mana coba bukti tulisannya seperti apa? Nah, dewa bulan itu seperti apa tulisannya? Silakan Anda ketengahkan itu. Jadi saya bukan menurut Anda tadi katanya putar-putar, bukan. Tapi saya menjelaskan kepada Anda bahwa yang Anda tuju adalah Al-Lata. Itu bukan Allah. Gimana sih, Bang? Jadi kalau mau menunjukkan sesuatu itu harus berdasarkan faktanya. Nah, katanya menurut Abang tadi ada faktanya. Tapi toh, ya, ini baru digabungkan tahun berapa? Oleh Hugo Windler ini. Baru tahun 1901. Itu juga didukung. Ya, digaung-gaungkan lah begitu. Oleh penjelis di Amerika. Melalui pamflet Robert Morey, The Mall of God Allah. In Archaeology of the Middle East. Tahun berapa? 1994. Mau ngomong apa lagi? Ya, jadi jelas ya. Bahwa yang sebenarnya menyembah berhala itu seharusnya begini. Anda buktikan sampai saat ini atau sampai hari ini bahwa muslim itu penyembah berhala. Maka harus ada dong berhalanya. Ya, maka harus ada dong patung Al-Latanya itu. Nah, ada nggak di Ka'bah? Buktinya sekarang gitu. Anda seharusnya membuktikan sampai saat ini. Buktikan bahwa Al-Lata itu ada di Ka'bah. Sekarang nih yang disembah oleh muslim. Tapi sementara orang muslim dengan sangat mudahnya membuktikan kalau Kristen itu memang paganisme. Penyembah makhluk. Ya. Sangat mudah sekali. Dari tadi saya akan memberikan referensi
ayat-ayat sama Anda, tapi Anda tidak hiraukan. Anda mengutip-ngutip tentang lambang lah, seolah-olah menganggap orang lain itu buta angkat sejarah. Tapi faktanya, ya, semuanya ada alasan, semuanya juga ada referensinya, Bang. Jadi tolong diteliti lagi, bukan intinya saya ini. Karena apa? Karena saya juga berdasarkan bukti sejarah juga, Bang. Makanya kalau Abang mau itu ya silakan dibantah. Ya, bisakah Anda membuat sebuah buku untuk membantah? Itu akan menjadi sangat terkenal Anda loh, Bang. Kalau bisa itu. Coba dibuktikan. Dapatnya aja dulu. Al-Lata itu seperti apa? Itu dewa bulan kan, Al-Lata itu. Nah, coba bandingkan. Jadi jelas ya, namanya itu Allah. Gimana sih? Klaim tidak dipakai, Bang. Gimana Mr. Obrak-abrik? Nah, sekarang bisa nggak Anda bantah kalau Anda itu penyembah berhala sesungguhnya? Bahwa Kristen lah sebenarnya kepercayaan yang menyembah makhluk. Coba Anda bisa bantah enggak? Siapa sebenarnya yang paganisme itu? Yahudi tidak pernah menggambarkan sosok Tuhannya atau YHWH-nya, Yod-Heh-Pap-He-nya itu adalah makhluk. Ya, sementara kalian Kristen itu mengutip daripada kitabnya Yahudi. Coba. Yang mana yang sesat itu? Islam, Yahudi, tidak pernah ada yang menyamakan Tuhannya itu menyerupai makhluknya. Karena serba terbatas lah. Kalau dia menjadi makhluk, maka di mana letak kemahakuasaannya kan? Jadi yang maha kuasa jadi tidak maha kuasa. Apalagi seperti Kristen kan? Dipukuli massa, ya. Bahkan kalau bisa Anda teliti, ini penebusan dosa dengan darah itu kreasi Paulus semata ini. Sebenarnya itu nggak ada itu. Hanya kreasi-kreasi Paulus yang berusaha untuk menyesatkan. Nah, coba Anda bantah. Iya nggak? Bahwa orang Kristen itu sebenarnya paganisme yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Bahwa dialah atau mereka lah yang menyembah makhluk. Makhluk yang jelas-jelas mengatakan dia bukan Tuhan, lantas dipertuhankan. Coba. Bisa bantah Anda, Mr. Obrak-abrik?